Oke, di sini gue sedikit bakal ngejelasin ya eh, tentang metode yang sering gue gunain sekarang itu dengan mengikuti pergerakan bandar, menggabungkan tiga analisa ini. Yang pertama itu Broxum, analisa teknikal sama Fibo retracement. Caranya gimana? Kita harus ketahui dulu tiga data ini. Kenal dulu tiga data. Yang pertama, Broxum itu apa, analisa teknikal itu kayak gimana, Fibo retracement itu kayak gimana. Tuh ya. Kalau Broxum kita kan udah tahu nih. Kita ngikutin bandar. Teori pertama ngikutin bandar, bandar beli kita beli, bandar jualan kita jualan. Harus tahu dulu ini akumulasi apa distribusi. Kita nemuin saham misalkan Adaro, ini sahamnya akumulasi. Kita lihat bandarnya lagi beli, retailnya sebagian lagi jualan. Kita udah nemu sahamnya Adaro. Selanjutnya posisi masuknya kapan? Kita tentuin pakai teknikal. Kita analisa dulu, misalnya Adaro polanya gimana, ntar entry-nya kayak gimana, tentunya pakai teknikal lebih enak. Misalkan ini ya, ini teknikal misalkan. Kalau misalkan pola kayak gini, misalkan bullish flag, breakout tiba-tiba mengalami penurunan, nah, kita entry-nya pas breakout aja meskipun menarik. Kita nggak tahu masa depan kayak gimana. Apakah bakalan dibawa jatuh terus meskipun akumulasi? Mending lebih safe itu hajar di area breakout biar nggak nunggu lama. Itu teknikal tuh biasanya digunain untuk nentuin entry dan stop loss sama targetnya berapa dengan patokan bandarmologi juga. Yang kedua, Fibo retracement. Nah, ini indikator yang menerawang titik support sama resistennya. Dia bakalan mantul kemana. Misalkan dari kenaikan harga 1000 ke 2000 tiba-tiba mengalami penurunan. Ya, kayak gini nih. Misalkan dari harga 1000 ke 2000 dia mengalami koreksi terus penurunan. Nah, bandar masih akumulasi dari 1000 ke 2000 masih terus makan, masih beli terus. Nah, tiba-tiba ada penurunan. Di penurunan ini kita gunakan Fibo buat nentuin dia bakal mantul di titik mana gitu. Nah, Fibo retracement kayak gitu. Nah, deretan angka Fibo yang sering saya gunain tuh kayak gini: 11, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Nah, uniknya dari angka ini, jika dibagi dengan angka setelahnya bakal menghasilkan 0,6. 3 dibagi 5 0,6, 6 bagi 8 0,6 juga, 8 dibagi 13 0,6. Itu. Nah, settingannya kayak gini. Kenapa 0 di atas? Kita kan mau memperkirakan misalkan dari harga 1, kita ibaratkan 1 ini 100, tiba-tiba kita ada saham naik dari 0 ke 100 misalkan. Ya, kita kan mau nangkep penurunannya sampai level berapa, ya kita gunain nolnya di atas biar turunnya kita kelihatan turun pertama 30%, 50% kah atau 61%. Makanya settingannya begini. Ini boleh dicontoh nih settingannya. Ini kayak gini. Ada saham naik dari 1000 ke 2000. Nah, level penurunannya di mana? Kalau kita balik 100% di atas kan terlalu itu. Mending teknik saya sih saya balik. Ini juga saya nyontek di YouTube sih. Balik. Jadi 100%-nya di bawah, 0%-nya di atas biar memperkirakan turunnya itu bakalan di level mana? 30%, 50%, apa 61%. Nah, deretan angka yang ini settingannya 0,328, 0,5, 0,618 gitu. Ini misalkan 1000 ke 2000 bakal mantul di mana kira-kira? Bakal mantul di 0,16 di harga 1300 kan, 0,5 kah, apa 0,328. Nah, ini titik krusialnya biasanya 3 ini. Tuh. Nih, contoh kasus misalkan perusahaan A naik dari 1000 ke 2000. Nah, kita gunain misalkan anggap saja kita gunakan level 60%, 61%, 0,618. Nah, rumusnya kayak gini. Harga berikut sama dengan harga di atas, selisih harga di atas dan bawah dikali deret Fibonacci sama kayak gini nih. 2000 dalam kurung 1000 dikali 61%, karena 0,328 itu 0,618 itu 61%, 61,80%. Maka timbul hasil 1382. Di sini titik idealnya. Kalau kita menggunakan level 0,618 ya.
Bisa juga misalkan ini strong up. Biasanya kalau strong up itu dia bakalan mantul di titik 0,82 0,5 di penurunan 38% sama 50%. Kayak gini nih. Dia naik dari 1000 misalkan ke 2000. Kalau biasanya dia mantul di 0,82, 0,382 atau 38%, biasanya itu indikasinya strong up. Apalagi kalau kita lihat bandarnya lagi akumulasi ya. Itu biasanya strong up. Bisa jadikan patokan indikasi pertama buat masuk di sini, di sini, di sini. Tiga ini ntar. Kalau 0,18 biasanya 50-50 antara dia mantul sebentar terus turun lagi. Gitu. Nah, cara pengaplikasiannya gimana? Ngabungin tiga metode tadi kayak gimana? Kita analisa tren dulu. Kita nemu, misalkan Adaro menarik. Saham Adaro ini menarik, bandarnya lagi ngumpulin barang tapi harganya cenderung sideways. Harganya cenderung sideways. Kita tentuin dulu trennya lagi gimana. Breakoutnya kapan? Trennya sideways, naik turun. Terus tiba-tiba ada breakout. Low high-nya tiba-tiba dia breakout dari garis yang sebelumnya kita tarik. Dia breakout, bandarnya lagi ngumpulin. Yang pertama kita analisa tren dulu. Bandar ngumpulin, trennya udah breakout. Bisa jadi opsi masuk, kita masuk di breakout. Pentingnya masuk di breakout itu kayak gini. Nih, ini breakout. Besoknya retest ini posisi buat masuk. Kalau kita analisa di 28 September sini, ini bandarnya belum jualan, masih terus beli, tapi harganya di bawah turun. Itu indikasi pertama buat masuk. Entry, pasang stop lossnya di mana? Di sini biasanya lebih enak. Di support pertama, kalau mau jauh ya di sini. Itu kalau cara entry breakout. Tuh. Buy cut loss, misalkan Anda nggak mau resiko terlalu dalam ya, Anda cut di sini aja. Bagian support terdekat, support terjauhnya di sini. Buy-nya di sini, ya cut-nya di sini. Tuh. Setelah kita buy, masang cut loss di mana, buy di mana, kita analisa dulu ATH-nya di mana aja. Ntar kita step menembus ATH, kita analisa lagi bandarnya ngapain. Masih beli apa udah jualan banyak, barangnya masih ada apa udah habis. Kalau dari sini ke sini ATH ini yang sama ATH ini bandarnya masih beli, ya kita hold aja barangnya. Nah, penting biasanya menentukan ATH itu bisa jadi krusial juga buat menentukan TP pertama. Kalau ATH 1, ATH 2, kita udah lihat bandarnya masih beli, belum jualan, kemungkinan harga masih di up. Itu apalagi dari fase breakout. Tuh. Nah, kita bisa sell di area ini. Sell pertama tuh di area ATH ini. Nah, ada penurunan nih. Sell pertama ATH ini, ketika bandarnya masih beli sih bisa hold. Ya TP-nya di mana? Nggak usah muluk-muluk, nggak usah TP di pucuk, ya TP aja. Kalau misalkan cenderung udah mau membentuk pola baru, ya TP aja. Apalagi Adaro kayak gini polanya, udah bentuk double top. Kalau kita tahu double top bakalan turun lagi. Tuh. Naik, ATH-nya di sini, pucuknya di sini, turun, bentuk double top, bakalan turun lagi. Ya Anda bisa keluar dari area sini bisa keluar, nggak usah muluk-muluk keluar di pucuk. Gitu. Nah, setelah penurunan kita analisa lagi trennya. Bandarnya masih ngumpulin barang, masih belum jualan di area sini, tapi ketika Anda beli di sini atau beli di sini, ya alangkah baiknya TP dulu aja, syukuri dulu aja. Tuh, baru kita analisa tren berikutnya, bisa masuk apa enggak. Karena ini kan butuh waktu lama juga, nggak sebentar, nggak per hari, per minggu, per bulan, bulanan ini mainnya. Satu candle aja sehari. Tuh. Tiba-tiba mengalami penurunan. Polanya kayak gini. Bullish flag. Dia naik membentuk double top, tiba-tiba di sini membentuk bullish flag. Kalau bullish flag itu misalkan ada pola bullish flag ini, dia naiknya bakalan setinggi dengan tiang yang pertama, sama dengan pennant. Ini bullish flag. Ketika dia breakout, dia bakalan naik ke
posisi yang pertama, tiang yang pertama, setinggi tiang yang pertama. Nah, kita udah tahu kalau dia naik setinggi tiang pertama itu mungkin area TP pertama, area TP yang ideal buat keluar. Dia breakout, sini breakout nih. Trennya udah breakout di sini. Ini posisi buat masuk lagi. Ya entry-nya bagaimana? Entry-nya ya gini. Analisa dulu Fibonacci-nya. Misalkan Fibonacci kalau strong up itu biasanya dia mantul dari 0,18, 0,5 sama 0,382. Kalau misalkan nggak nyentuh 0,018 ini biasanya strong up. Kalau nggak nyentuh ya tiba-tiba langsung mantul, matahin tren. Biasanya strong up. Nih analisa juga Broksumnya masih bagus, Bandar masih beli, belum jualan. Tuh. Banyak kayak gimana? Ini breakout, besoknya retest. Ini bisa masuk, stop lossnya di sini. Pasang stop lossnya. Kalau nggak mau masang stop loss biasanya cenderung bakalan lama. Kita nggak tahu masa depan kayak gimana. Yang penting kita pasang stop loss itu buat menghindari kerugian yang lebih banyak atau nunggu waktu yang lebih lama. Biasanya pasang stop loss. Tuh nih naik tiang ini setelah membentuk bullish flag bakalan naik ke tiang seperti tiang yang pertama. TP-nya ya di sini, nggak usah muluk-muluk tuh. Karena aku kena hit TP. Yang pertama, yang kedua bullish flag lagi. Entry, retest di sini bisa masuk. Stop loss di sini selagi belum kena stop loss jangan keluar. Ya ATH-nya di sini, TP-nya di sini karena kita ngukur tinggi tiang ini bakalan area TP-nya bakalan di sini. Gitu kalau bullish flag. Kita harus analisa juga trennya kayak gimana, bandarmologinya gimana, Fibonya gimana. Jadi kalau berdasarkan cuman misalkan bandar akumulasi, Anda masuk di sini juga bisa kejebak. Padahal kalau kita tahu nih hampir membentuk double top. Kayak gini. Bandar masih beli ya, benar bandar masih beli, tapi Anda jangan serok di pucuk. Tuh. Nah, catatan khususnya kalau membuat gunain Fibo retracement itu yang settingan saya itu harus ada kenaikan dulu, syaratnya harus ada kenaikan. Ketika saham naik dari titik A ke titik B, kira-kira pantulannya ke titik C nya di mana, dari low ke high, low-nya lagi dia bakalan mantul di mana, area safe-nya itu di sini, di penurunan 38%, di 50%, sama 0,18. Tuh lihat 0,18 bakal mantul lagi, 0,1 mantul, 0,5 mantul. Itu bisa jadi patokan juga. Kita analisa dari sini ke sini, bandarnya masih beli, trennya masih belum patah, breakoutnya di sini, ya entry-nya di sini. Jadi gabungin tiga itu analisa, jangan hanya satu. Kalau satu biasanya bakalan nunggu lama. Meskipun bandar beli ya belum tentu dinaikin. Makanya kita gunain 3 analisa. Nih. Biasanya pantulan itu selalu terjadi di titik penurunan 61%. Ketika dia naik tinggi di pucuk, kita tarik dari awal kenaikan sampai pucuk. Kira-kira ini saham turun ini bakalan mantul di support mana? Dia bakalan mantul di penurunan 61%, bahkan mantul di penurunan 61%, harganya 116 gitu. Contoh Fibo yang lain, misalkan kita nemu saham Hope udah naik, kita belum sempat masuk, kita nggak kebagian masuk, kelupaan atau nggak lihat dia naik, tiba-tiba ada penurunan ARB berhari-hari, ya kita jaring aja ini saham bakalan mantul di support mana, di penurunan mana, level 38, di level 50% apa 61%. Tarik Fibonya dari bawah ke atas. Ya, kita nemu harganya bakalan mantul di harga 156. Di support 61% penurunan. Lihat. Kita serok 156 ya harganya mantul lagi. Percaya nggak percaya, ini bandarnya masih belum jualan kalau di Hope. Sama dengan PTDU udah naik, kita mau masuk di sini ragu, takut dibanting, masuk di sini takut dibanting.
masuk di pucuk ya takut nyangkut juga, tiba-tiba ada penurunan, ya udah kita serok aja, kita jaring aja Fibonya bakalan mantul di mana kira-kira. Tarik dari bawah sampai ke atas, Fibo 0,18 0,618 di penurunan 61 ini krusial, biasanya lebih enak nyerok di sini. Tuh. Tuh Anda serok di sini mantul di 104, harga 104 bakalan mantul lagi, bisa buat nyopet. Indikasi pertama bisa buat nyopet. Itulah kesaktian penurunan 61%. Dia naik dari harga segini ke sini 100%. Dia bakal mantul di support mana? Penurunan 30% kah, 50% kah, 61% kah? Biasanya 61% tuh lebih enak kalau saham-saham kayak gini. Gitu. Sama kok di saham-saham yang lain juga. Kayak gitu juga. Misalkan mau analisa apa misalkan. Biasanya kalau saham kalau turun menyentuh penurunan 0,38 atau 38%, biasanya indikasinya strong up. Strong up. Yang strong up itu turun ke 50% strong up. Nah, kalau turun ke udah turun ke 50% strong up. Kalau misalkan turun ke 0,618 dalam waktu dekat, biasanya indikasinya dia up terus turun. Gitu. Sama apa lagi? Tuh kayak friend. Kita ambil contoh kayak friend aja. Nah, ini kan ada kenaikan. Indikasi strong up tuh kayak gimana? Misalkan ada kenaikan dari sini, kita tarik. Nah, dia menyentuh harga penurunan 0,5 50%. Indikasinya strong up. Dengan satu syarat, bandarnya masih beli. Bandarnya masih akumulasi. Nih, dia naik dari sini ke sini. Mantulnya di 0,5 strong up. Tuh, dari sini ke sini udah ngalamin distribusi tuh. Dari sini ke sini. Nah, indikasinya dia mantul di 0,5. Mantul pertamanya 0,5. Mengalami penurunan, mantul keduanya 0,18, biasanya nggak bakalan lama naiknya. Tuh Anda bisa serok pertama di sini juga bisa nyerok, lumayan berapa persen ini? 16%. Ketika ada mantulan di Fibo tuh biasanya lebih menarik sahamnya. 19% kalau buat nyopet. Tuh nariknya dari bawah ke atas, ketika ada kenaikan kita mau nebak turunnya sampai kapan ya pakai Fibo lebih enak. Gitu.